Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin adalah kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Kalau kaum muslimin tidak faham ajaran Kristen, Buddha, Hindu, wajar. Ini ada seorang muslim, bahkan kadang-kadang tokoh Islam, tapi nggak faham. Kalau ibadah itu harus mencontoh Nabi dan para sahabat, kalau ibadah itu tidak boleh beristihad sendiri, ngarang sendiri. Ada tokoh Islam, tapi nggak paham ini. Dikiranya, emang kenapa? Emang Nabi tidak pernah melakukan ibadah ini, kita lakukan. Emang salahnya apa? Ini mendasar sekali. Tidak faham terhadap ajaran Islam. Dan sekali lagi itu musibah. Maka Nabi sering berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat, Nabi sendiri memohon kepada Allah, berikanlah ilmu kepadaku ya Allah dan faham. Antum tahu yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka apa? Yang menyebabkan Abu Jahal, salah satu yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kufur apa? Enggak faham kalau menyembah Allah itu disuruh langsung. Enggak faham. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, tapi lewat Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ini kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab bukan anti Allah, tidak menyembah Allah, benci Allah, tidak. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi nggak faham caranya. Jadi untuk menuju Allah lewat orang-orang soleh yang sudah mati, yang sekarang diwujudkan dalam bentuk patung Latta, Uzza, Hubal, Manat, 300 lebih di sekeliling Ka'bah. Siapa saksinya? Allah. Allah menjadi saksi ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa mereka Abu Jahal, Abu Lahab tidak sedang menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat. Antum bisa lihat di awal-awal surat Az-Zumar ketika Allah mengkisahkan bagaimana ketidakfahaman Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, tidak. Kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Kami menyembah Allah illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Berhala-berhala itu, Latta, Uzza, Hubal, Manat itu hanya kami jadikan sebagai apa ya? Perantara. Agar kami semakin dekat dengan Allah, butuh perantara orang-orang soleh yang sudah wafat, yaitu Latta, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Ini ketidakfahaman Abu Jahal, Abu Lahab, yang dengan ketidakfahaman ini dia kekal di neraka selama-lamanya, karena Allah tidak mau disembah. Allah tidak mau disembah dengan cara salah. Allah maunya disembah dengan cara benar. Kita sholat subuh 3 rakaat, Allah mau? Nggak mau. Kita sholat maghrib 5 rakaat, Allah mau? Nggak mau. Kita sholat isya 7 rakaat, Allah mau? Allah nggak mau.
Kita tidak diberi pahala, diberi dosa kita, padahal cuma jumlah rakaat. Ya, tentu 7 rakaat mestinya kan lebih baik daripada 4 rakaat. 3 rakaat lebih baik dari 2 rakaat. Enggak, Allah tidak mau disembah dengan cara yang salah. Maka harus paham. Nah, kesempatan kita yang tidak begitu panjang ini, insyaallah kita akan bahas apa saja yang menyebabkan seorang muslim tidak paham terhadap ajaran Islam. Apa saja itu? Ya. Saya catat ada beberapa belas, ini saya ya, ulama mungkin beberapa puluh. Kita bahas di sini, mudah-mudahan selesai atau sedikitnya kita bahas. Yang pertama, yang menyebabkan kita tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah, jadi ayat baca, hadis baca, tapi nggak faham, akhirnya sesat. Antum kira anjing-anjing penghuni neraka, siapa anjing-anjing penghuni neraka? Khawarij, baca Al-Quran nggak? Baca. Bahkan teriak-teriak di hadapan Ali bin Abi Thalib, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat yang hak ini, kalimat yang ada di Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Dari kalimat itu mereka melakukan kebatilan. Dari kalimat yang hak itu urida bihal batil, mereka menghendaki kebatilan. Kenapa? Karena dia nggak paham apa maksud ayat itu. Maka jangan mentang-mentang sudah baca Al-Quran, sudah baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, lalu otomatis paham. Tidak. Tidak. Barangkali antum tahu ada seorang yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubu Sittah ya, yang 6 ya. Tetapi dalam satu kesempatan dia memanggil-manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasul sudah wafat tentunya. Agithna, agithna, tolonglah kami, tolonglah kami. Lihat, padahal hafal Al-Quran, hafal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, tetapi dia tidak faham. Ini betapa pentingnya pemahaman itu, lebih penting dari hafal. Hafal bagus, faham lebih bagus lagi. Gitu. Ada orang tidak hafal Qul huwallahu ahad misalnya, dosa nggak dia? Ada orang nggak hafal Qul huwallahu ahad, dosa nggak? Enggak, walaupun keterlaluan kali ya, masuk Qul huwa aja nggak hafal, nggak dosa. Kita bicara dosa dan tidak Qul huwallahu nggak hafal dia, nggak dosa. Nah sekarang ada orang nggak paham Qul huwallahu ahad, dosa nggak? Dosa besar, bahkan kufur kan? Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanak, nggak paham dia. Maksud sih Allah nggak beranak? Kayaknya malaikat-malaikat itu anak Allah dah. Kafir nggak? Kafir. Dia nggak paham dengan lam yalid walam yulad. Ya, dia tidak paham. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Enggak. Masa Allah tempat bergantung? Bukan hanya Allah, jenderal, presiden, atasan itu tempat bergantung. Kufur dia. Ya. Qul huwallahu ahad. Dia nggak faham apa itu Qul huwallahu ahad. Fahamnya bahwa Allah itu cuman jumlahnya satu. Adapun sifat Allah bukan cuman satu. Yang bisa berbuat seperti perbuatan Allah bukan cuma satu. Jumlah Allah memang satu, tetapi yang bisa melakukan sesuatu seperti Allah bukan cuma satu. Allah bisa memberi rizki, si fulan juga bisa memberi rizki. Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan, si fulan juga bisa menghidupkan, mematikan. Allah bisa menurunkan hujan, si fulan juga bisa menurunkan hujan. Kafir nggak? Kafir. Dia nggak paham apa maksud Qul huwallahu ahad. Dikiranya ahad satu itu cuma jumlahnya doang. Kalau jumlahnya mau Yahudi, mau Nasrani, sama dengan kaum muslimin, semuanya meyakini jumlah Allah ada satu. Ya.
Karena Ruhul Kudus, Tuhan anak kan bukan Allah, Allah satu. Yahudi pun mengatakan Allah satu. Tapi apakah mereka bertauhid? Tidak. Hanya kaum muslimin yang bertauhid. Karena tauhid bukan cuma rububiyah. Masih ada dua lagi. Apa dan apa? Uluhiyah dan asma wa sifat. Orang yang meyakini bahwa jumlah Allah cuma satu titik, berarti sekedar rububiyah dia. Bahkan mungkin rububiyahnya juga kurang tepat. Kalau dia mengatakan Allah bisa menurunkan hujan, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa menurunkan hujan. Maka kita minta hujan kepada Allah boleh. Kadang-kadang kita minta hujan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani juga boleh. Syirik enggak? Syirik. Gitu ya. Nah, saya mulai yang pertama yang menyebabkan kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa yang pertama? Taqdimul aql ala naql. Mendahulukan akal daripada naqal. Dalil, wahyu, Al-Quran, hadis sahih dikalahkan oleh akal ketika bertentangan. Firqah yang terkenal melanggar kaidah ini adalah Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka sangat membanggakan akal. Apabila ada ayat, apabila ada hadis, kok bertentangan dengan akal, tolak. Hadis melarang, Nabi melarang, jangan menukar kurma 5 kilo dengan kurma 3 kilo. Jangan menukar beras 5 kilo dengan beras 3 kilo. Mereka bilang, apa salahnya? Apa dosanya? Masalahnya di mana? Mau sama mau. Yang punya beras 5 kilo, pengen beras yang lebih bagus, walaupun cuma 3 kilo. Yang punya beras 3 kilo, pengen punya beras yang lebih banyak 5 kilo, walaupun kurang bagus, karena anaknya banyak. Mau sama mau, apa salahnya? Maka ditolak larangan Nabi. Padahal Nabi melarang. Ketika Bilal menukar kurma dengan tidak sama, Nabi melarang. Ditolak oleh akal mereka. Ini contoh kecil, nanti akan ada lagi contoh-contoh besar. Kata Nabi, jual dulu. Yang pengen punya beras 5 kilo, sementara dia punya beras 3 kilo, jual dulu berasnya. Setelah jual, beli beras yang agak murah. Gitu. Sabda Nabi SAW. Ini sering ditolak dengan akal. Ya, seperti pinjam 1 juta, kembali 1 juta lebih, 50.000, nggak usah 50.000, 20.000, 10.000. Ya, saya butuh sekali ini 1 juta. Kalau ditolong, subhanallah, saya senang sekali. Saya sanggup mengembalikan 1.300.000. Ya, bulan depan atau 3 bulan lagi, merasa tertolong. Jangan 300 lah, 50.000. Tanda tangan. Halal apa haram? Haram. Apa salahnya? 50.000 nilainya seberapa sih? Dia merasa tertolong sekali. Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah dan Rasulnya. Nah, mereka lawan ini dengan akal. Apa salahnya? Dan itu banyak sekali. Tidak tunduk di hadapan dalil. Tidak tunduk di hadapan qala Allah wa qala Rasul. Coba antum ingat-ingat. Seandainya dalil, ayat, perintah Allah boleh dikalahkan oleh akal, kira-kira siapa manusia pertama yang menolak dalil? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Mestinya Nabi Ibrahim manusia pertama yang menolak ayat. Kenapa? Karena beliau disuruh oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang sangat tidak masuk akal, nurani, logika. Apa? Disuruh menyembelih anaknya.
Perintah apa ini? Istilah kita perintah nggak waras kan? Nggak waras seorang ayah disuruh menyembelih anaknya. Alhamdulillah yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bukan orang Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau Mu'tazilah langsung ditolak. Apa-apaan ini? Nggak masuk akal. Ini membunuh akal. Membunuh nurani. Tapi walillahilham, Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Beliau sami'na wa ata'na. Tanpa berfikir, tanpa memeras otak, langsung sami'na wa ata'na. Hanya karena objek perintahnya adalah anaknya manusia Ismail, tentu berbicara. Istilah kita bukan musyawarah gimana baiknya, bukan, tapi menyampaikan. Maka kalimat fandur madza tara yang dimaksud di sini bukan gimana menurut pendapatmu kita laksanakan atau tidak, bukan begitu. Apapun jawaban Ismail, tentu Nabi Ibrahim siap menyembelih Ismail. Karena ini perintah Allah Rabbul Alamin. Padahal perintahnya cuman lewat mimpi, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa seorang Nabi Khalilullah, Khalilur Rahman betul-betul yakin siqah dengan Allah. Dan ini sekaligus menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW bahwa setiap kali seorang Nabi bermimpi, maka mimpi itu adalah wahyu. Nggak mungkin seorang Nabi bermimpi dan ternyata mimpinya omong kosong, bukan wahyu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Setiap kali seorang Nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu. Dan ini disadari oleh Ismail. Maka setelah mendengar ayahnya Ibrahim mengatakan, inni ara fil manam anni adbahuka, aku lihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Aku menyembelih engkau. Lihat, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, antum bisa pelajari ya ayat ini dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Tidak. Nabi Ibrahim cuma mengatakan, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Apa jawab Ismail? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Lihat betapa cerdasnya, betapa fahamnya Ismail yang waktu itu masih belia tentunya. Tahu bahwa seorang Nabi bermimpi pasti wahyu. Coba kalau Nabi Ismail nggak tahu kalau mimpi itu wahyu, kira-kira jawab Nabi Ismail apa? Wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih engkau. Kata Ismail, ya namanya juga mimpi pak. Mimpi semua orang juga mimpi pak. Itu. Kalau Nabi Ismail nggak tahu kalau mimpi seorang Nabi itu wahyu, Nabi Ismail faham betul bahwa mimpi seorang Nabi adalah wahyu, perintah dari Allah Rabbul Alamin, maka Nabi Ismail siap disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku siap disembelih wahai ayah, insyaallah aku akan sabar. Sabar disembelih maksudnya siap mati. Karena ini perintah Allah Rabbul Alamin. Begitu pula ketika ibunya Hajar tahu, siap. Dan tiga-tiganya siap. Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim begitu faham terhadap firman Allah? Karena beliau tidak mendahulukan akal. Karena yang beliau hadapi adalah Allah Rabbul Alamin. Kalau yang kita hadapi itu ustadz, syekh, ulama, dosen, bolehlah kita pakai akal kita. Menurut kami nggak begitu Pak dosen. Menurut kami nggak begitu syekh. Boleh. Tapi ini Allah Rabbul Alamin. Mana mungkin kita mengatakan ya Allah, menurut saya nggak begitu. Siapa kita? Siapa Allah? Allah Rabbul Alamin yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kita kritik dia. Apakah betul seperti itu kebijakanmu ya Allah? Apa enggak salah? Apa enggak perlu ditinjau ulang? Betapa ngelunjaknya kita. Kadang-kadang kita sama dosen aja enggak berani, sama syekh aja kadang-kadang kita enggak berani,
Bagaimana terhadap Allah malah kita berani? Ya, maka tundukkan akal kita, tundukkan logika nurani hati kita kalau bertentangan dengan dalil. Kecuali tidak bertentangan, alhamdulillah. Allah menyuruh kita cari nafkah, Allah menyuruh kita menikah, Allah menyuruh kita birrul walidain, Allah menyuruh kita menghormati tamu, Allah menyuruh kita menyantuni fakir miskin anak yatim. Tentu ini sesuai dengan akal kita, alhamdulillah. Tapi berapa banyak perintah Allah nggak sesuai? Allah menyuruh kita melempar jumroh, Allah menyuruh kita mencium hajar aswad. Sesuai nggak dengan akal? Tentu tidak. Mana akal mana yang bisa mencerna hajar batu kok pakai dicium, ya kan? Dilempar-lempar jumrah itu, tawaf sa'i, berapa puluh juta uang yang harus kita keluarkan sampai ke Mekah, sampai sono cuman muterin Ka'bah, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Kata orang kafir kan kurang kerjaan itu, ya kan? Orang kafir memang bilang begitu. Tentu kita yakin seyakin-yakinnya ini perintah Allah Rabbul Alamin. Walaupun akal kita tidak bisa mencerna, sami'na wa ata'na, dan itu kita lakukan. Kenapa begitu ada hal-hal tertentu kita tolak? Padahal sama-sama itu qala Allah wa qala Rasul. Haji mau, umrah mau, melempar jumrah mau, tawaf mau, sa'i mau. Begitu dapat 50 juta, dia perempuan, abangnya dapat waris 100 juta, dia nggak mau. Aneh. Padahal sama-sama ketentuan Allah. Walirrijali hadzul unthayain. Warisan anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Kata siapa? Kata Allah dalam surat An-Nisa. Kenapa yang ini terima, yang ini enggak? Sama-sama nggak masuk akal kan? Sama. Ini juga nggak masuk akal. Melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i nggak masuk akal. Sama dengan ini, sama-sama anak, cuman beda jenis kelamin, keluar dari rahim yang sama, dari air mani yang sama, yaitu ayah, seayah seibu. Kenapa abangnya dapat warisan 100 juta, dia adiknya perempuan harus dapat 50 juta, nggak boleh lebih, nggak boleh sama. Dia nggak terima ini, kan aneh. Apa yang bicara? Hawa nafsu, kepentingan. Oke? Maka tundukkan hawa nafsu, tundukkan akal, tundukkan nurani di hadapan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau ingin faham. Kalau kita kritik ayat, kritik hadis dengan akal logika kita, siap-siap nanti tidak faham. Sebagaimana Khawarij. Orang-orang Khawarij nggak faham. Itu bodoh sekali. Siapa yang bilang orang Khawarij itu bodoh? Siapa yang bilang orang-orang Khawarij, anak-anak muda Khawarij itu bodoh? Yang bilang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda, betul, enggak ada yang tua. Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib enggak ada yang tua. Sebab kalau tua berarti ketemu Nabi kan. Kalau tua kan ketemu Nabi, ya. Nabi wafat, mereka belum lahir, atau mungkin bayi, ya, atau mungkin masih dalam perut ketika Nabi wafat. Kalau tua ya bertemu dengan Nabi, sahabat, jadi nggak ada dari mereka yang pernah ketemu dengan Nabi, muda-muda semua mereka. Sufahaul ahlam, dan pemahaman mereka itu bodoh sekali, jahil sekali. Saking bodohnya ketika Ali bertahkim dihakimi oleh 2 sahabat, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Mereka mengatakan, kenapa tidak diserahkan kepada Allah? Kenapa diserahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As? Kan berselisih tuh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. 2 pasukan saling berperang, saling membunuh. Akhirnya berdamai dengan peristiwa tahkim. Walaupun tentang sanad riwayat tahkim ini ada pembahasan tersendiri dari ulama ahlul hadis. Mereka mengatakan, kenapa tidak diserahkan kepada Allah? Bukankah hukum itu Allah? Kenapa diserahkan kepada manusia, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As? Ini menunjukkan mereka bodoh sekali.
Mereka tidak bisa membedakan antara zaman wahyu dengan terputusnya wahyu. Kalau zaman wahyu, iya, yaitu ketika Nabi masih hidup, iya. Yang benar yang mana? Udah, tunggu Jibril turun dari langit membawa keputusan dari Allah. Yang benar siapa? Kan banyak sekali peristiwa seperti itu. Simpang siur tentang Aisyah, sebetulnya ada main apa tidak dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, karena di malam yang gelap gulita mereka berdua, Aisyah naik unta itu dituntun oleh Sofwan. Akhirnya terjadi fitnah luar biasa. Sebetulnya Aisyah ini jujur apa tidak? Turun ayat dalam surat An-Nur menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Kemudian Ka'ab bin Malik dan Murarah Hilal, 3 orang yang boikot oleh Rasul dan para sahabat selama 50 hari. Akhirnya turun juga ayat mengampuni 3 orang ini, menyatakan mereka sebagai ahli surga, dan seterusnya. Itu zaman wahyu, Nabi masih hidup. Nah, ini Nabi sudah wafat. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman sudah pada wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ini bodoh sekali anak-anak muda Khawarij. Ketika terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, mereka menunggu-nunggu keputusan dari langit. Sebagaimana zaman Nabi, ini kan bodoh sekali. Kenapa diserahkan kepada manusia, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Mereka nggak terima ini. Karena mereka nggak terima, langsung Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Lihat 3 sahabat besar, tidak tanggung-tanggung, tidak sungkan-sungkan mereka mengkafirkan 3 sahabat besar. Gara-gara apa? Tidak faham. Maka para imam merengek, memelas di hadapan Allah ketika membaca satu ayat, membaca satu hadis, lalu nggak faham isinya. Mereka merasa rendah, mereka merasa banyak dosa. Karena pemahaman itu berbanding lurus dengan kebaikan seseorang. Ketidakfahaman itu berbanding lurus dengan kemaksiatan. Artinya semakin banyak maksiat, Allah akan bikin dia tidak faham. Nanti akan ada dalam poin selanjutnya, yaitu ketika dia belajar bukan karena Allah, ketika dia belajar ingin dunia, ketika dia masuk ke universitas Islam inginnya uang, gaji dan seterusnya, Allah bikin dia tidak faham. Hafal bisa diusahakan, faham Allah bikin nggak faham. Yang hatinya bersih, yang tujuannya akhirat, yang inginnya wajah Allah, Allah bikin faham. Walaupun IQ-nya biasa-biasa saja, standar. Sementara profesor, doktor, jenius, IQ di atas rata-rata. Tapi yang dia cari dunia, yang dia cari kemegahan, yang dia cari kemasyhuran, maka Allah bikin dia nggak faham. Kalau Nabi tidak pernah merayakan ulang tahun, kita boleh merayakan ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Apa salahnya? Nabi nggak pernah memperingati kelahiran beliau, kita apa salahnya? Lihat. Padahal profesor, doktor, IQ tinggi, cerdas, jenius, Allah bikin apa? Dia nggak paham. Kenapa? Yang dia cari adalah dunia, bukan ikhlas karena Allah. Nanti akan sampai itu. Kita baru sampai pertama, yaitu mendahulukan akal ketika bertentangan dengan dalil. Maka muncul kaidah besar, idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka akal harus dibatalkan. Walaupun akal itu bagus sekali, akal pendapat itu bagus sekali, tapi kok bertentangan dengan dalil, batal. Harus dalil yang menang. Contoh menarik, sederhana. Pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas yang saya kira bagus sekali, luar biasa pendapat ini. Tentang wajibnya cadar. Beliau mengatakan, dan ini pendapat beliau luar biasa, telapak kaki seorang wanita, aurat bukan? Aurat. Telapak kaki seorang wanita, aurat.
Padahal, dan wajib tutup kan aurat, nah, minimal pakai kaos kaki. Para sahabiah tidak ada mencontohkan pakai kaos kaki karena bentuknya masih terlihat, ya kan? Maka para sahabiah pakaiannya itu menyapu tanah, dilebihkan sejengkal. Karena memang telapak kaki wanita aurat harus ditutup. Nah sekarang, mana yang lebih menggoda seorang laki-laki? Yang bikin fitnah seorang laki-laki mana? Telapak kaki seorang wanita, apa wajah cantik seorang wanita? Jawabannya, tentu wajah cantik seorang wanita. Kalau telapak kaki saja wajib ditutup, apalagi wajah, lebih wajib lagi ditutup. Karena bikin fitnah, menggoda laki-laki. Ketika laki-laki tertarik dengan seorang wanita, tentu yang pertama kali dilihat adalah wajah, bukan telapak kaki. Antum dulu waktu nazar ngelihat telapak kaki apa ngelihat wajah? Lihat wajah, ya kan? Karena wajah yang paling penting, itu yang diprioritaskan oleh seorang laki-laki. Nah, telapak kaki harus ditutup, apalagi wajah. Ini pendapat bagus sekali. Pendapat ya, pendapat. Bukan dalil. Karena dalil ada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Pendapat bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat dalil. Ada di Bukhari, Muslim dan yang lain, di mana Imran bin Husain meriwayatkan, waktu itu kami bersama Nabi, beberapa orang sahabat, tiba-tiba datang Fatimah putri Nabi dengan wajah pucat. Dengan wajah pucat, mungkin karena sakit. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah, seketika wajah Fatimah menjadi memerah, tidak pucat lagi. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Nggak mungkin. Kalau pakai cadar, mana bisa tahu pucat dan memerah? Tentu nggak pakai cadar. Ini ada di Bukhari. Ya, putri Nabi. Mungkinkah Nabi membiarkan putrinya membuka aurat? Nggak mungkin. Ya, termasuk istri Abu Bakar dan istri beberapa sahabat tidak pakai cadar. Ini ra'yu apa dalil? Ini ra'yu apa dalil yang Imran bin Husain ini? Pendapat apa dalil? Dalil jelas. Apa yang di hadapan Nabi dibiarkan oleh Nabi? Dalil. Maka ra'yu Syekh Utsaimin, ra'yu Syekh bin Baz, pendapat beliau yang luar biasa, terpaksa harus dibatalkan, dibuang karena bertentangan dengan dalil. Ini baru belajar namanya. Enggak apa kata syekh atau apa kata ulama, tidak. Agama adalah dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Apapun kata Syekh Utsaimin saya ambil, apapun kata Syekh bin Baz saya ambil. Bukan pelajar namanya. Bukan belajar itu muqallidun, bertaklid. Ya. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama besar. Kita nggak ada apa-apanya dibanding beliau berdua. Tapi apakah beliau berdua maksum? Pasti benar? Nggak bisa benar, bisa salah. Kebenaran beliau jutaan, yang salah 1-2. Ya kalau kita tahu salah ya jangan diikuti. Lihat Imran bin Husain. Nah ini contoh sederhana. Betapa ra'yu sebagus apapun, kalau bertentangan dengan dalil, wajib dibuang. Kata Imam Syafi'i apa? Lemparkan ke tembok untuk menghinakan pendapatku yang bertentangan dengan dalil. Jangan dianggap, lemparkan ke tembok. Dihinakan, jangan dianggap. Kalau ada pendapat kami yang bertentangan dengan dalil, dan itu ada manusia. Kan yang tidak mungkin salah, yang maksum cuman Rasulullah SAW. Abu Bakar saja pernah salah, Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu, ya kan? Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub, Aisyah pernah salah dalam masalah sutra salat, Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada sahabat yang belum pernah salah. Nabi pun sebetulnya pernah salah, tapi Nabi pun, Rasulullah pun pernah salah juga, tapi langsung ditegur, langsung diluruskan. Kalau Nabi wafat, Abu Bakar, Umar salah, dibiarkan. Tidak ditegur oleh Allah, tidak diluruskan dalam bentuk turunnya wahyu. Hanya Nabi Muhammad SAW di umat ini yang apabila salah ditegur dengan turunnya wahyu, karena Allah tidak rela membiarkan nabinya Rasulullah SAW berbuat salah. Maka ketika salah ditegur. Beliau bermuka masam dengan seorang buta, Ibnu Umi Maktum, ditegur.
Beliau mau mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy supaya memisahkan mana majelisnya orang miskin, mana majelisnya orang kaya. Beliau mau mengiyakan, ditegur. Beliau mengatakan besok tanpa lafaz insya Allah, ditegur dan seterusnya. Adapun selain beliau, setelah beliau wafat, tidak ada teguran dari Allah berupa wahyu, karena wahyu sudah putus, sudah nggak ada wahyu lagi sampai hari ini. Kita lanjutkan yang kedua. Yang juga menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa itu? Ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah. Ketika ada apa-apa, ketika ada perselisihan, ketika ada permasalahan, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali di luar dua itu. Ya, kami punya madhab kami nggak begitu. Nah, ini dia. Kami punya guru, kata guru kami nggak begitu. Kami punya kiai, kami punya syekh, kata syekh kami, kata kiai kami nggak begitu, tapi begini. Kapan selesainya? Ya, mestinya kami punya Al-Quran, nih ayatnya, kami punya hadis sahih, nih Bukhari, nih Muslim. Begitu baru paham insya Allah. Lihat, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin kembali kepada guru masing-masing, kembali kepada kiai masing-masing, kembali kepada syekh masing-masing. Akhirnya nggak bakalan ketemu. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah, kan Al-Quran cuma satu, Sunnah cuma satu. Kalau ada perselisihan, bisa diselesaikan insya Allah. Ya kan? Kan Bukhari sudah terpampang di depan mata kita. Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad sudah di depan kita. Apalagi hari ini tinggal nulis klik keluar semua. Tinggal kita cari saja, bertanya kepada ahlinya ini sahih apa tidak. Kan enak. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa in tanaza'tum fi syai'in apa? Farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat fi syai'in, ini tanpa alif lam, nakirah lil istighraq, apapun urusan agama ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah maksudnya Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah maksudnya hadis. Ini maka sudah bukan waktunya lagi barangkali sekarang ini ya, belajar ini mazhab kami, ini kata guru kami, ini kata kiai kami, ini kata syekh kami. Kecuali orang awam barangkali, atau mu'alaf yang baru masuk Islam 3 bulan. Kan nggak mungkin seorang mu'alaf baru 3 bulan mengatakan surat sekian ayat sekian, ya hadis riwayat namanya mu'alaf ya. Tentu dia sikoh dengan temannya, gurunya yang membimbing dia dalam masuk Islam, cara wudhu begini, cara tayamum begini. Antum kan sudah tahunan, jadi seorang muslim, apalagi belajar seminggu sekali, seminggu 2 kali, tentu sudah tidak pantas lagi mengatakan ini kata syekh saya, ini kata guru saya, ini kata firqah saya, ini kata madhab saya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena siapapun bisa benar, bisa salah, bisa diambil, bisa ditolak pendapatnya, kecuali illa sahibu hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Kata siapa? Kata Imam Malik di Masjid Nabawi, sambil menunjuk kubur Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa kubur itu boleh ditunjuk. Ada orang nunjuk kuburan nggak boleh. Ya, kalau terlanjur ditiup-tiup. Ya, ini tahayul khurafat. Ajaran siapa? Apalagi ini kubur orang soleh Nabi Muhammad SAW, nggak boleh ditunjuk-tunjuk, nggak sopan. Nggak ada. Imam Malik menunjuk dengan jarinya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini Nabi Muhammad SAW, baru pendapatnya nggak boleh ditolak, ucapannya nggak boleh ditolak, karena ucapan beliau adalah ucapan Allah. Kalau beliau salah berarti Allah salah. Mustahil Allah sebagai Tuhan salah. Adapun selain beliau bisa benar bisa salah, termasuk Abu Bakar dan Umar, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka para ulama sepanjang zaman menulis kesalahan-kesalahan para ulama, dan ini hal yang biasa. Antum tahu menurut Imam Abu Hanifah, salam dalam sholat itu tidak wajib. Ini kan fatal ya. Jadi ketika
Atahiyat, baca syahadat, kentut, sah apa tidak salatnya? Sah. Karena salam itu nggak wajib. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi, kan parah. Ya begitulah manusia. Walaupun sekali berbeliau ilmu yang luar biasa, dia bisa saja salah. Justru Allah menghendaki seperti itu, agar semakin nyata bahwa yang tidak pernah salah, yang maksum cuman Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah. Lebih parah lagi, beliau mengatakan nikah sah walaupun tanpa wali. Apa nggak parah ini? Jadi ketika seorang wanita mau nikah dengan laki-laki, ayahnya nggak tahu nggak apa-apa, abangnya nggak tahu nggak apa-apa, tanpa wali boleh. Parah ini, sangat parah sekali. Ya itulah, salah ya salah. Ya. Maka sekali lagi, sudah saatnya kita belajar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu di negeri kita ini pelajarannya begitu. Ini mazhab kita begini ya, udah selesai. Menurut Imam Syafi'i begini ya, udah selesai. Menurut Imam Nawawi begini ya, udah selesai. Bahwa pendapat para ulama itu memang ada, dibawakan dalam kitab-kitab mereka, bukan untuk dipegangi sebagai kebenaran, sekedar pendapat saja. Apa pendapat Imam Syafi'i tentang kunut subuh? Ada. Apa pendapat Imam Abu Hanifah tentang kunut subuh? Ada. Ya dibawakan, bukan untuk dipegangi sebagai kebenaran, untuk diketahui saja bahwa pendapat beliau begini, pendapat beliau begini. Ya. Yang ketiga, yattabi'una al-Qur'ana wa sunnah. Ini setelah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu masih akan tidak faham. Kalau apa? Bighairi fahmis sahabah. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Dia pakai Al-Quran, betul. Dia pakai hadis, betul. Tapi Al-Quran itu kan perlu difahami. Hadis itu kan perlu difahami. Siapa yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah? Tentu para sahabat. Itu kita ambil pemahaman mereka. Gimana nih pemahaman para sahabat tentang awal surat Al-Maidah? Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Wanita-wanita ahlul kitab halal kalian nikahi. Makanan-makanan sembelihan ahlul kitab halal kalian makan. Kita lihat para sahabat, pemahaman ini bagaimana? Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Coba kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf. Bagaimana pemahaman mereka tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Apakah mereka mentakwil-takwil bahwa Allah bersemayam di atas arsy, yang dimaksud Allah menguasai arsy? Apa ada kata-kata dari Abu Bakar, Umar, para sahabat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya adalah Allah menguasai arsy? Kalau ada kita ikuti, kalau tidak jangan. Karena apa? Karena para sahabat yang paling tahu dari kita semua. Bahkan dari Imam Syafi'i, dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari siapapun. Para sahabat paling tahu. Ya. Ambil contoh mudah, Rasul berjamaah sholat taraweh ketika bulan Ramadan, tiap malam apa tidak tiap malam? Tentu kita bisa lihat di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain-lain bahwa Rasulullah berjamaah sholat taraweh di bulan Ramadan itu tiap malam apa cuman 2 malam 3 malam? Cuman 2 malam 3 malam, tidak tiap malam. Saya kira antum tahu ya. Sudah masuk Isya? Belum ya? Dikit lagi ya? Udah ya. Ya udah, kita sholat dulu. Mungkin habis sholat kita soal jawab sedikit.
Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelum kita bersoal jawab, kita lanjutkan sedikit tadi bahwa Rasul belum pernah mencontohkan berjamaah salat tarawih di bulan Ramadan setiap malam. Hanya 2 malam, kadang-kadang, kadang 3 malam, gitu. Kadang habis isya, kadang tengah malam, kadang menjelang sahur. Tapi sekali ya, Rasul tidak pernah 2 kali. Habis isya jamaah tarawih, menjelang sahur juga enggak pernah. Kenapa kita berani? Kenapa kita sekarang berani sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Padahal Nabi cuma 2 atau 3 malam dalam sekali Ramadan itu. Kan beliau 8 kali kira-kira kan? Karena diwajibkannya puasa Ramadan itu kira-kira 8 tahun sebelum beliau wafat. Berarti tahun kedua hijrah. Kira-kira 8 atau 7 kali beliau melewati Ramadan. Habis itu beliau wafat. Selama 8 tahun beliau 8 kali melewati Ramadan, beliau berjamaah salat tarawih di masjid itu cuma 2 atau 3 kali. Kenapa kita berani tiap malam? Jawabnya, karena mengikuti sahabat. Pemahaman sahabat yang dimulai dari ijtihadnya Umar. Sampai di sini saja kita sudah paham mestinya. Sahabat kan lebih paham dari kita. Apa iya kita katakan kita yang benar, sahabat yang salah? Oleh karena itu ikuti Nabi saja. Kalau berjamaah salat tarawih di masjid itu 2 malam saja atau 3 malam saja, habis itu sendiri di rumah masing-masing. Berarti kita lebih pintar dari Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, dan mereka sepakat. Tidak ada satupun yang protes terhadap Umar. Wahai Umar, kenapa kita tiap malam berjamaah? Padahal Nabi cuma 2 malam, 3 malam, nggak ada satupun yang protes. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu ijma. Ketika sahabat itu ijma, sepakat, itulah kebenaran. Siapa yang menjamin? Nabi SAW, la tasami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Jadi kalau sahabat itu sepakat dalam satu permasalahan, itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Kecuali nggak sepakat. Seperti adzan 2 kali di hari Jumat. Itu kan ijtihad Utsman. Apakah semua sahabat sepakat? Tidak. Banyak yang tidak sepakat. Terutama Ibnu Umar. Terlihat sekali ketidaksepakatannya. Berarti adzan 2 kali di hari Jumat bukan ijma sahabat. Tidak harus kita ikuti. Harus kita bahas. Yang lebih rojih yang mana, yang lebih benar yang mana. Beda dengan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Itu merupakan ijma sahabat. Ya. Jadi ketika kita baca ayat, baca hadis, itu pemahamannya kayak apa? Lihat para sahabat. Karena mereka yang paling tahu dari kita semua. Antum dapati dalam surat An-Nisa 101 ya, fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Tidak berdosa bagi kalian mengqasar salat. Kalau apa? Kalau takut fitnahnya, kalau takut serangannya orang-orang kafir. Jadi ayat ini menyuruh kita kalau takut terhadap serangan orang kafir, perang, kita boleh mengqasar salat. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Kan begitu ayatnya ya kan? Itu bisa cek nanti di surat An-Nisa tadi. Jika kalian takut serangan orang-orang kafir, fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah, maka tidak mengapa kalian salat asar, salat duhur, salat isya 2 rakaat. Berarti menurut ayat ini qasar itu kalau dalam peperangan. Apakah betul begitu? Kita lihat sahabat. Apakah ketika sudah tidak ada perang lagi mereka tidak mengqasar salat saat safar? Ternyata mengqasar.
Para sahabat ketika safar keluar dari kota tidak pernah sholat asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, selalu 2 rakaat. Nah, mereka lebih paham dari kita semua. Gitu. Pernahkah Nabi mencontohkan, memerintahkan nyukur jenggot segenggam? Nggak ada. Nggak kita dapati satu hadis Nabi bersabda, potonglah jenggot kalian setelah segenggam. Tidak ada. Nabi hanya mengatakan waqful liha jazzus sawarib khaliful yahud khalifun nasara khaliful majus. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian. Jangan dihabiskan ya. Agar tidak sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, sampai di situ. Tapi, nah ini dia. Tapi 3 sahabat besar yang meriwayatkan tentang perintah Nabi untuk memelihara jenggot, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, itu pada nyukur jenggot segenggam. Jadi setelah segenggam dicukur. Gitu. Apakah kita berani mengatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah menyelisihi sunnah Nabi, menentang sunnah Nabi? Tentu terlalu berani kita mengatakan seperti inilah pemahaman para sahabat. Tentu Ibnu Abbas lebih tahu tentang jenggot Nabi daripada kita. Ibnu Umar lebih tahu tentang jenggot Nabi daripada kita. Begitu juga Abu Hurairah. Oleh karena itu para ulama termasuk Syekh Albani mengatakan, mengajak kita cukurlah jenggot setelah segenggam. Itu pemahaman para sahabat terhadap sabda Nabi itu. Dan dalam ulama ini tidak ada perselisihan para sahabat. Artinya 3 sahabat besar ketika mencukur jenggot segenggam tidak ada riwayat dibantah oleh Ibnu Mas'ud, dibantah oleh Aisyah, dibantah oleh Ali bin Abi Thalib, nggak ada bantahan. Ketika seorang sahabat melakukan sesuatu kok tidak dibantah, itulah ijma. Jadi antum jangan menyangka bahwa ijma sahabat itu seperti ijma'nya demokrasi, semua angkat tangan, teriak, setuju, setuju. Enggak. Ketika semua diam, itu sudah disimpulkan sebagai setuju. Ijma, istilahnya ijma secara sukuti, secara diam. Ya, maka sunnahnya para sahabat memahami jenggot Nabi mencukur jenggot segenggam. Maka para ulama tidak ada mencontohkan jenggot sampai panjang sampai ke pusar sampai ke perut, tidak ada. Ya, itu biasanya torekot sufiyah yang mencontohkan seperti itu. Adapun para ulama Ahlus Sunnah dipotong setelah segenggam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini merupakan contoh bahwa memahami Al-Quran, memahami hadis harus lewat sahabat. Ya, itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini.